Halo sahabat guru penggerak. Pada video kali ini saya Andi Fitrawana Amal, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 2 Jeneponto, Kabupaten Jeneponto, akan menjelaskan koneksi antar materi modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat buat para sahabat guru penggerak. Tujuan pembelajaran khusus pada koneksi antar materi modul 3.2 adalah CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Untuk tugas koneksi antar materi modul 3.2.A.8 CGP diberi pertanyaan pemandu yang terdiri dari: pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pertanyaan ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Pertanyaan keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Pertanyaan pertama, kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah sebagai ekosistem memiliki tatanan biotik dan abiotik. Seluruh kesatuan ekosistem ini kemudian dimanfaatkan sebagai sumber daya yang menjadi kekuatan sekolah. Sebuah sekolah erat kaitannya dengan seorang pemimpin yang dapat mengelola sumber dayanya dengan tepat. Seorang pemimpin perlu menggunakan sebuah pendekatan di mana pendekatan dapat dikatakan sebagai cara pandang atau cara berpikir kita melihat sesuatu. Dalam konteks modul ini, pendekatan berbasis aset atau berbasis defisit berarti bagaimana kita memandang sumber daya sekolah. Apakah dianggap sebagai aset, kekuatan, atau kekurangan, atau masalah? Ada dua pendekatan yang kita kenal dengan pendekatan berbasis kekurangan, masalah, deficit-based approach, yang memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik, sedangkan yang kedua adalah pendekatan berbasis aset, asset-based approach, adalah cara praktis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Pendekatan berbasis aset inilah yang perlu digunakan oleh seorang pemimpin dalam mengelola sumber dayanya. Cara mengimplementasikan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pertama, di kelas. A. Memanfaatkan ruangan yang tersedia sebagai sarana dan prasarana. B. Memfasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. C. Melakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya kelas. D. Memanfaatkan aset finansial yang ada untuk keperluan kelas. Kedua, di sekolah. A. Melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. B. Bentuk komunikasi sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. C. Memanfaatkan sarana prasarana yang ada. D. Memanfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah. E. Menggunakan aset finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Ketiga, di masyarakat. A. Bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. B. Kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah. C. Kerjasama dengan pihak luar, lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan, dinas lingkungan hidup, dinas kesehatan, DLL. D. Ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Pertanyaan kedua. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 modal aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan, alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Jika ketujuh modal aset tersebut dikelola dengan baik-baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid lebih berkualitas. Contoh pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pertama, modal manusia,
kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar. Kedua, modal fisik, sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Ketiga, modal sosial, norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman dan nyaman. Keempat, modal lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Kelima, modal politik. Kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kerjasama sekolah dan dinas pendidikan, TNI, Polri, tokoh politik, dan lainnya. Keenam, modal finansial. Pemanfaatan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP untuk keperluan operasional sekolah yang dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Ketujuh, modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan budaya positif di sekolah misalnya, berdoa, sholat berjamaah, gotong royong, penerapan cinta budaya lokal, dan lainnya yang dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Pertanyaan ketiga, hubungan antara materi modul 3.2 dan materi modul sebelumnya. Modul 1. Pertama, hubungan antara modul 3.2 dengan modul 1.1. Guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Kedua, hubungan antara modul 3.2 dengan modul 1.2. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ketiga, hubungan antara modul 3.2 dengan modul 1.3. Seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Keempat, hubungan antara modul 3.2 dengan modul 1.4. Budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Kemudian, hubungan antara materi modul 3.2 dan materi modul 2. Pertama, hubungan antara modul 3.2 dengan modul 2.1, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang ada pada diri murid. Kedua, hubungan antara modul 3.2 dengan modul 2.2, dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, hubungan antara modul 3.2 dengan modul 2.3. Pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian, hubungan antara materi modul 3.2 dan materi modul 3.1. Dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertanyaan keempat, pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelum mempelajari modul 3.2 ini, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Dan setelah mempelajari modul 3.2 ini, saya baru memahami bahwa terdapat 7 jenis aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan atau alam, finansial, politik, serta agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri setelah mempelajari modul 3.2. Pertama, terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Kedua, guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Ketiga, murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembagian yang tepat. Keempat, gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset bukan pendekatan berbasis masalah, kekurangan. Sekian video penjelasan dari saya mengenai koneksi antar materi modul 3.2 dan terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.